Fahmu haqaiqil asya'i adalah memahami kepada beberapa hakikat sesuatu, kasuhudil asma'i seperti menyaksikan kepada nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifat Allah, wasyuhudil dzati dan menyaksikan mengetahui kepada ilmu-ilmu yang gaib, ya, ilmu-ilmu yang abstrak, ya, yang gaib. Allati la tuktasabu, yaitu ilmu yang tak bisa diperoleh mim muallimin dari seorang guru. Wa innama tubhamu anillahi, sesungguhnya ilmu ghaibiyah itu dapat dimengerti dari Allah, ya, dapat pemahaman dari Allah, ya. Kama qala ta'ala, seperti Allah telah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan, kepada suatu pemahaman atau pengertian, ay fahman artinya kepada suatu pemahaman, pengertian, ya. Fi qulubikum, di dalam hati, dalam beberapa hati kalian, ta'khudunahu an rabbikum min ghairi muallimin, kalian mengambil kepada pemahaman itu, an rabbikum yang datang dari Tuhan kalian, min ghairi muallimin, tanpa adanya muallim, tanpa adanya orang yang mengajar, ya. Tahu sendiri, ya, Allah yang memberikan tahu itu, ya. Jadi kalau ceritanya kemarin, yang namanya syariat itu yaitu hukum-hukum Allah yang wajib bagi kita lakukan, atau sunnat atau haram, ya, baik yang perintah maupun larangan, itu namanya syariat. Thariqat itu berarti mengamalkan kepada kewajiban-kewajiban dari Allah, ya, baik yang wajib dikerjakan atau wajib dijauhi, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan sekarang hakikat itu arti mengerti kepada segalanya, sudah memahami kepada semuanya itu, sampai-sampai, ya, tahu kepada apa nama-nama Allah, ya, bahwa Allah itu didefinisikan lafal Allah itu ismun lidzatil wajibil wujud, kan begitu, nama bagi zat yang wajib adanya, ya, berarti muhal tidak adanya, kita yakin seperti itu. Dan Allah punya sifat-sifat, ya, yang semuanya itu adalah bisa kita jadikan doa, sifat-sifat Allah itu. Di ayam mata doa katanya falahul asmaul husna, bila Allah itu punya nama, punya sifat yang baik semuanya, dan semuanya itu bisa kita jadikan doa. Walillahil asmaul fad'uhu biha, berarti berdoalah kalian dengan asmaul husna itu, ya. Dan ngerti seperti itu berarti buah dari kelakuan-kelakuan yang kita lakukan itu. Dan juga ngerti kepada adanya zat itu, ya, zatullah, ya, zatullah itu apa, yaitu zat yang wajib adanya, ya, yang berhak untuk mendapatkan pujaan, ya, dan termasuk berhak zat yang paling berhak untuk disembah. Tidak ada selain Allah itu yang harus kita sembah, itu tidak ada. Dan ngerti kayak gitu, itu dikatakan hakikat namanya itu, ya, hakikat namanya. Dan ngerti lagi kepada rahasianya Quran, ya. Jadi kalau orang sudah nyampe kepada tingkatan hakikat itu, banyak tahu sudah itu, ya, kepada Al-Quran, rahasianya Quran itu, tahu bahwa di Quran itu ada ayat-ayatnya, ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau muhkamat kayak gini, mutasyabihat kayak gini, berarti orang yang seperti itu nyampe kepada yang namanya hakikat sudah itu. Dan ngerti juga kepada adanya larangan, ya, larangannya Allah itu, kenapa kelakuan ini dilarang oleh Allah,
tahu kepada sebabnya itu, ya, tahu. Misalnya kenapa mencuri itu dilarang, kan gitu kan, ya. Kenapa sholat diperintahkan, ya, kenapa itu, nah kita ngerti dengan begitu itu dikatakan termasuk apa sih, apa hakikat namanya itu, ya. Sudah melalui proses menyembah kepada Allah, ya akhirnya diberi pengetahuan oleh Allah, ya, dengan ilmu yang tanpa kita pelajari dari seorang muallim, ya, seorang muallim. Juga ngerti kepada adanya jawaz, ya. Kenapa makan dibolehkan saja, tidak diwajibkan makan itu, ya. Makan kan tidak wajib kan, jawaz, ya. Makan iya, tak makan iya. Cuman kalau tidak makan, tidak bisa melakukan ibadah, maka makan menjadi wajib, kan kayak gitu, ya. Nah, dan ngerti-ngerti kayak gitu, ya, berarti sudah ada pendalaman namanya. Ya seperti nikah kan jawaz, boleh saja. Cuma kalau ndak nikah bisa berbuat macam-macam, maka nikah bisa jadi wajib, kan bisa begitu kan. Hukum awalnya seperti itu, ya. Dan juga ngerti kepada ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang kasab, ya, yang rahasia itu, yang tak semua orang tahu itu, ya, itu diketahui oleh orang-orang yang sudah nyampe kepada ilmu hakikat ini, ilmu kenyataan namanya itu. Yang ilmu gaib itu tak bisa didapat oleh dari seorang muallim, tapi langsung Allah yang memberikan pelajaran kepada orang-orang itu, ya. Itu yang disebut dengan orang-orang kasab itu, ya, ya. Orang-orang yang sudah nyampe tingkatan walinya Allah itu bisa mengetahui kepada sesuatu yang orang lain tidak tahu, ya. Namanya ilmu kasab itu, ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa pelajaran kiai, melalui kiai tak perlu kiai, itu langsung Allah yang memberi pelajaran itu. Yang disebut dengan ilmu laduni, ya, ilmu laduni, ya, langsung, ya. Katanya seperti itu, ya. Min rabbikum min ghairi muallimin. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberi pelajaran kepada kalian, ya, kepada apa-apa yang kalian belum tahu, nanti diberi pelajaran oleh Allah, akhirnya menjadi tahu. Pelajaran kayak apa? Ai bi ghairi wasitati muallimin, artinya, ya, tanpa pakai pelantara seorang muallim. Berarti ngandalkan ibadahnya kepada Allah, mantapkan ibadahnya kepada Allah, kan kayak gitu, ya. Yakinkan segala sesuatunya itu, khusyuk dengan segala macam lah, pokoknya bersihkan hatinya, insya Allah, ya, pemahaman itu langsung datang dari Allah, ya, tanpa kita mencarinya itu, ya, tanpa kita mencarinya. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu an, seperti perkataannya, man amila bima alima, ya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang telah mengamalkan atau melakukan bima alima, dengan ilmu yang telah dia tahu, ya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepada orang itu ilma ma lam ya'lam, kepada ilmunya sesuatu yang orang itu belum tahu, ya. Belum tahu, ya. Jadi barang siapa yang sudah tahu kepada suatu ilmu, lantas ilmu yang diketahuinya itu diamalkan sesuai dengan pengetahuannya itu, maka Allah akan memberikan ilmu lain, ya, sebagai lanjutan dari pengamalan itu. Akan diwarisi oleh Allah kepada ilmu-ilmu yang belum kita tahu, itu akan tahu sendiri nanti itu. Allah yang akan mengajarnya itu Allah. Makanya umpama Anda sudah tahu bahwa ini haram, ini semuanya itu kerjakan sesuai dengan pengetahuan Anda, insya Allah, ya, Allah akan memberikan pengetahuan baru kepada Anda yang Anda sendiri belum mengetahui kepada apa-apa yang
yang Anda belum tahu ya, Allah sekarang yang akan memberikan tahu itu. Asalkan mengamalkan kepada apa yang sudah tahu ya. Kan kita belajar ini kan ingin tahu. Setelah tahu ini haram, ini halal, ini jawaz, ini semua diamalkan sesuai dengan porsi masing-masing misalnya. Maka Allah akan mewariskan kepada orang yang seperti itu kepada ilmu-ilmu yang dia sendiri masih belum tahu kepada ilmu itu sendiri. Insya Allah akan banyak sendirilah ilmunya itu ya. Jadi Anda misalnya ya sudah jadi ketua kamar misalnya, lantas ya diajarkan apa yang Anda ketahui itu di kitabnya itu insya Allah akan bertambah ilmu Anda itu ya, akan bertambah, tidak kira berkurang. Jadi ilmu itu makin diajarkan kepada orang lain ya, makin banyak tambahnya kepada yang mengajar itu. Akan Allah yang memberikan tambahan ya Allah. Fa'afada bihadihil kalimati, maka memberi petunjuk, memberi faidah siapa Ibnu Malik, Ibnu Malik, siapa Imam Malik ya, bukan Ibnu Malik Alfiyah ya, Imam Malik ya. Bihadihil kalimati, dengan kalimat ini ya. Kalimat apa? Kalimat amila bima alima dan warasahu ya. Kalimat itu disimpulkan oleh Imam Malik ya. Bihadil kalimah asyari'ata wat tariqata wal haqiqata ya. Itu ini ibaratnya itu ya, ibaratnya fasyara biqaulihi, maka itu diumpamakan sama dengan tariqat ya. Pengamalannya itu namanya tariqat ya. Syariatnya, ilmunya itu kita belajar ilmunya dulu, lantas diamalkan berarti tariqatnya ya. Wa biqouli warasahullahu ilma ma lam ya'lam ilal haqiqati ya. Jadi Allah akan mewariskan kepada itu, kepada ilmu yang orang itu belum tahu, itu diumpamakan sama dengan hakikat, berarti buah dari kerjaan itu ya di situ buahnya sudah itu nyampe tujuan, katakan itu ya, nyampe tujuan namanya. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi syariat dulu kita cari ya, terus setelah tahu ilmu syariat, tahu haram, tahu halal, tahu jawaz, tahu mubah, tahu makruh ya, semuanya lantas diamalkan sesuai dengan keadaan masing-masing itu, sesuai dengan kemampuannya ya, maka ya Allah itu akan memberikan ilmu lain disebut dengan ilmu hakikat itu ya. Intah ya. Wala wusula ayyuhas saliku ila nihayatiha illa ba'da ihkami bikasril hamzati ay isbati bidayatiha ya. Wala wusula, dan tidak bisa sampai ayyuhas saliku, wahai orang yang berjalan menuju Allah, ila nihayatiha, kepada puncaknya ibadah, ail ibadati artinya kepada puncaknya ibadah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menetapkan permulaannya ibadah itu. Bi antasihha minka al bidayatu allati hiya syari'atu ma'amulazamatika laha bil jiddi, dengan gambaran bi antasihha, dengan gambaran seperti benar, minka dari Anda, al bidayatu apa permulaan, allati yang disebut dengan permulaan dari ibadah itu apa? Asy-syari'atu adalah syariat, ma'amulazamatika serta menetapnya Anda, lah kepada syariat itu, bil jiddi dengan sungguh-sungguh ya. Wala usura bisai al musalasa aila ilma, artinya tidak ada ilmu pengetahuan. Wa fi nuskhatin la ubura, dalam sebagian naskah bacaannya bukan la usura tapi la ubura bil ba'i al muwahhada, dengan ba yang titik satu, aila murura, artinya tidak bisa lewat ya.
tidak bisa lewat ala batiniha, atas bagian dalam dari ibadah itu, illa ba'dal wukufi, kecuali setelah menyaksikan ail musyahadati ala zahiriha, atas zahirnya ibadah itu. Ya. Jadi orang yang ibadah kepada Allah itu tidak akan nyampe kepada hakikatnya, kepada puncaknya, ya, kecuali benar dulu awalnya, ya. Permulaannya itu harus benar dulu, syariatnya itu harus benar dulu. Tidak kira nyampe kepada hakikat kalau syariatnya tidak benar. Makanya kita itu belajar syariat dulu, ya, nanti baru nanti nyampe kepada tarekat itu, ya. Dengan melakukan syariat itu baru kita nyampe kepada hakikat. Kalau syariatnya sudah ndak karuan, ndak tahu halal haram, ndak tahu ini dan itu, pas tahu-tahunya ya mau nyembah kepada Allah, ya bisa-bisa menjadi sesat nanti. Penghambaannya kepada Allah itu bisa sesat kalau tanpa pengetahuan yang pas mengenai tentang syariatnya itu. Makanya syariat dululah kita cari, ya, pahami, ya. Terus baru nanti kita baru melakukan tarekatnya itu, melakukan syariat yang sudah kita tahu itu, baru nanti itu nyampe kepada puncaknya, yaitu hubungannya dengan yang namanya hakikat itu. Wa masalah ba'duhum, dan memberikan contoh siapa sebagian ulama asyariata, kepada syariat itu bisafinati, ibaratnya itu sama dengan perahu, ya. Syariat itu gambarannya seperti perahu, ya. Wat-tariqata, dan memberikan perumpamaan sebagian ulama at-tariqata kepada tariqat itu bil bahri, itu disamakan dengan lautan. Ya. Tariqat itu bagaikan lautan. Ya. Wal hakikat bil lu'lu'i, ya. Hakikat itu diumpamakan seperti mutiara yang kita cari itu, ya. Mutiara ada dalam lautan kan, ya. Untuk nyampe ke dasar lautan itu harus kita melalui syariat dulu, yaitu perahu itu, kutungan kui perahu, ya. Perahu itu nanti balan di lautan itu, akhirnya kita nyampe menyelam ke dalam itu untuk mendapatkan apa sih, mutiara yang terkandung di dalam dasar lautan itu, kan kayak gitu. Gambarannya seperti itu menurut sebagian ulama itu. Ya tentunya ya harus bisa, di samping itu ya, di samping punya perahu ya orangnya harus bisa renang. Yang ndak bisa renang ya tenggelam, ya mati juga, ndak kira nyampe mendapatkan mutiara, ndak kira, ya. Kalau ndak bisa renang, berarti renang itu masuk sarana juga, sama dengan apa, sama dengan perahu itu, sama dengan perahu itu. Ndak bisa renang, nyelam itu, ya. Keluar ya keluar mayit, ya keluarnya mayit, bukan dapat mutiara, bukan, ya, kalau tidak bisa berenang itu. Jadi lautan lebar, ya, jadi apa, rahmatnya Allah itu luas bagaikan lautan, karena di dalamnya itu yang kita cari, isinya lautan yang di dalamnya itu, yang namanya mutiara yang mahal harganya, itulah yang akan kita cari, itulah yang namanya hakikat nantinya itu, kan gitu. Perumpamannya seperti itu. Oh ya, masih lama ya. Fala yatahassalul lu'lu'a, ya. Maka orang itu tidak bisa mendapatkan kepada mutiara itu illa minal bahri, kecuali, ya, mutiara itu harus didapat dari lautan, ya. Lautan rahmatnya Allah, ya. Wala yatawassalu ila lujjatil bahri illa bisafinati, dan orang itu tidak bisa nyampe ila lujjatil bahri, kepada gelombang lautan itu, untuk masuk ke gelombang lautan itu illa bisafinati, kecuali pakai perahu, ya. Langui begitu saja ya mati tanpa pakai perahu, kan kayak mati. Wa mas
ila lujatil ila bisafinati. Sehingga wa masala ba'duhum hadhihi salasata binarjil. Nah ini ada umpama lain ini, perumpamaan lain ya. Tadi itu ya diumpamakan sama dengan lautan, sama dengan apa? Perahu, sama dengan mutiara. Mutiara itu hakikat ya. Kemudian sebagian ulama memberikan contoh wa masala ba'dhum hadhihi salasata, dan telah memberi contoh sebagian ulama hadhihi salasata kepada yang tiga itu. Apa yang tiga? Syariat, thariqat, dan hakikat. Ya tiga itu binarjil, diumpamakan dengan yang namanya pohon kelapa, apa? Buah kelapa ya. Disamakan dengan buah kelapa ya. Syariatu kal qisri dzahiri. Syariat itu bagaikan kulit luar bagian kelapa itu. Kulit luarnya, bagian kulit luar dari kelapa itu. Sepet ya nama turan nanti ya. Di syariat itu bagaikan apa? Sabut yang di luar itu loh ya. Sabut yang di luar itu kal qisri adzahir ya. Itu syariat. Ini pas syariat kal qisri dzahir. Kalau diumpamakan dengan buah kelapa berarti sama dengan sabutnya itu di luar itu ya. Itu syariat ya. Wa tariqa kal lubbi ya. Adapun yang namanya tariqat itu sama dengan isi kelapa itu, nyiura itu, kelapana itu ya. Isinya itu ya. Kan luarnya itu ada yang namanya apa ya, sabut, terus luarnya lagi ada batu ya, terus dalamnya lagi itu baru kelapanya itu ya, yang diparut itu itu kelapanya namanya al-lubi ya. Kal-lubi sama dengan itu. Wal haqiqatu kadduhni ya. Hakikat itu sama dengan minyak kelapa itu, minyak kelapa ya. Itu sarinya, inti sarinya yaitu minyak kelapa itu ya, dari kelapa yang bulat itu dulu ya, kita yang tidak bisa nyampe kepada isi kelapa itu kecuali kulitnya dikupas dulu ya. Setelah kulitnya dikupas ya, baru nyampe kepada lubunnya, kepada isi kelapa itu. Apa langsung isi kelapa itu bisa jadi minyak? Enggak, itu harus dihancurkan dulu, diperes, diambil sarinya itu, terus nanti kita ambil minyaknya ya, dimasak lagi, diambil minyaknya. Dan sarinya itulah yang namanya hakikat. Minyaknya itu loh, minyak kuring ya, minyak kuring yang dari kelapa itu ya, itu dikatakan hakikat itu ya. Tiwal haqiqah kadduhni ya, kadduhni ya, bukan dihni, kadduhni sama dengan minyak ya. Kalau dihni ya hati, kalau duhni itu minyak ya, minyak kelapa siapa kuring itu ya. Alladzi fi batinil lubbi ya, alladzi duhnun ya, minyak itu fi batinil lubbi, yang ada di bagian dalam dari isi kelapa itu ya. Nah sekarang disaring lagi atau diperdalam lagi ya, fala yatahassalu duhna illa ba'da dakil lubbi. Orang itu tidak bisa mendapatkan minyak itu kecuali setelah menghancurkan isi kelapa itu, parut dihancurkan dulu, nanti diperes ya, kalau ambil santannya ya, terus dimasak, nanti keluar minyak itu. Keluar minyak. Palayatnya apa? Palayat tahassalu duhna illa ba'da dakil lubbi, kecuali setelah menghaluskan isi kelapa itu. Wala yatawassalu ila lubbi illa biharakil kisri ya, orang itu tidak bisa nyampe kepada isi kelapa itu kecuali mengupas kulit luarnya itu, kulit luarnya dulu itu dikupas itu ya. Walit tariqati ubudiyatun, adalah untuk tariqat itu ubudiyatun, adapun cara menghamba kepada Allah itu. Walil haqiqati ubudatun ya.
bukan ubudiyah tapi ubudatun. Jadi betul-betul menghamba kepada Allah itu hakikatnya sudah itu ya. Tidak ada kerjaan lain kecuali jadi hamba Allah hanya satu-satunya. Itulah yang disebut dengan hakikat ya. Sebut dengan hakikat ya. Katanya cerita ini ya. Jadi tidak gampang untuk nyampe ke itu mesti perlu proses. Makanya kitab ini betul ada ungkapan dan nama kitabnya itu Maraqil Ubudiyah, berarti tingkatan-tingkatan ya, atau tangga-tangga untuk menghamba kepada Allah melalui tangga pertama, tangga kedua, terus ditingkatkan sampai kepada puncaknya kan kayak gitu. Namanya Maraqi itu ya ada kontak ke atasnya ini ya. Tak langsung nyampe ke puncak enggak, ya tak bisa begitu ya. Harus melalui proses ini, proses ya. Ini seperti ini perbandingannya. Disebut dengan ibadah itu adalah kelakuan orang-orang awam seperti kita itu ya, menghamba kepada Allah itu disebut dengan ibadah ya. Menjauhi kerjaannya ngerjakan apa perintahnya, menjauhi larangannya, itu namanya apa sih? Ibadah bagi kita orang awam ya, bukan sekelas dengan ini ya. Terus wal ubudiyah itu lil khawasi ya. Ubudiyah itu menghamba kepada Allah itu adalah untuk orang-orang tertentu ya, orang yang sudah mencapai ya tingkat atas ya, tingkat atas itu. Wal ubuda itu likhasil khawas, untuk lebih khusus lagi, berarti tingkat wali sudah itu ya. Yang ubuda itu sudah tingkat wali itu ya. Tidak bisa dirinya itu lupa kepada Allah, tidak pernah lupa sudah kepada Allah, sedetik pun tidak pernah lupa ya. Berarti sudah betul-betul menyatu dengan Allah pikirannya itu ya. Tidak disertai dengan kepentingan lain, sudah tidak ada itu ya. Tidak ada sudah ya. Berarti lil khawasil khawas ya. Berarti untuk orang lebih khusus lagi ya. Kalau ubudiyah itu masih untuk orang khusus, tapi ya al ubudah itu li khasil khawas ya, untuk orang yang lebih khusus lagi ya. Orang yang sudah fana fillah ya. Artinya sudah tenggelam dalam lautan cintanya kepada Allah ya. Jadi cintanya tenggelam kepada cintanya kepada Allah, sudah bagaikan orang tenggelam, sudah tidak ingat kepada daratan, sudah itu tidak ingat sudah. Yang ingat cuman Allah terus begitu dalam setiap napasnya itu ya. Setiap napasnya hanya ingat kepada Allah, tidak kepada ininya belum mapan masih ya. Belum mapan ya. Tapi kalau orang-orang yang khawas itu ya sudah mapan ya, minta apa saja kepada Allah itu langsung dikabul ya, sudah betul-betul yang menjadi kekasih Allah itu sudah ya. Seperti itu ceritanya ya. Ya. Wa qala Syekhul Islam ya. Iya, wa qala Syekhul Islam as-sabiru ala muradillahi ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.